Haul Habib yang dilaksanakan di Indonesia atau di Nusantara, meskipun sering mendapat penolakan, sering mendapat tentangan, dan sering mendapat teguran, tapi tetap saja hal itu berlangsung. Hal itu disebabkan adalah salah satunya karena memang Habib mungkin tidak punya malu atau mungkin tidak tahu malu. Mereka ini adalah keturunan imigran dari Yaman. Mereka adalah pendatang. Harusnya kalau tahu malu, ketika orang Nusantara, orang Indonesia yang notabene asli orang Indonesia tidak sepakat jika keturunan imigran dari Yaman menghauli leluhurnya di Indonesia, ya harusnya mereka kalau memang tahu malu dan punya rasa malu, mereka tidak akan melakukannya. Tapi apa yang terjadi? Hal itu tetap berjalan. Sebagaimana yang belum lama ini terjadi di Malang. Di situ dihauli 2 orang Habib, tapi menggunakan istilah Malang dengan nama Haul Malang. Tentu saja hal itu mendapat penolakan dan mendapat protes dari masyarakat luas. Tapi hal itu tetap terjadi dan tetap dilaksanakan. Dan kemarin itu, dalam acara itu ada seorang ustadz yang ceramahnya justru malah menyuruh masyarakat agar mendukung atau istilahnya itu membela Habib, atau bisa dikatakan agar orang itu nyaman menjadi budaknya Habib. Meskipun yang dia sampaikan tidak menyuruh orang menjadi budaknya Habib, tapi arahnya seperti itu. Dan ini kita simak videonya. Maka Al-Fakir pribadi, keluarga, dan mengajak kepada semua murid-murid dan para muhibbin dan umat Islam untuk mencium tangannya para habaib. Mencium tangannya para habaib. Kenapa tangan habaib harus dicium? Mengambil keberkahan bukan li ajli karena tangannya pernah bersentuhan, la. Ada li ajli yang paling agung karena jasadnya bagian daripada darah dagingnya Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jadi mencium tangan agar mendapat keberkahan karena Habib dianggap sebagai orang yang masih punya hubungan dengan Kanjeng Nabi. Dan ini kan suatu penjelasan yang bertolak belakang dengan kebenaran yang sebenarnya. Sebab berdasar tes DNA, para Habib tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Kemudian berdasar kajian ilmiah, mereka juga tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Lantas kenapa ada seorang ustadz yang masih menganjurkan para muhibbinnya agar mencium tangan Habib karena Habib dianggap sebagai keturunan Kanjeng Nabi? Bernikmat-nikmatlah. Berdekatan dengan para habaib. Bernikmat-nikmatlah memandang wajah-wajah para habaib. Kita yang mencintai, merindukan baginda. Jadi sudah meleset atau melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya. Orang diajarkan atau dianjurkan untuk memuja suatu makhluk atau manusia karena keturunan. Nah, ini tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa memandang wajah Nabi? Namun dengan karunia Allah dan rahmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melahirkan keturunannya yang tidak terputus untuk diambil keberkahannya, untuk dipandang wajah. Artinya dia Ustadz ini beranggapan jika kita umat Islam rindu dan cinta kepada Rasulullah, rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah, maka disuruh agar menikmati melihat Habib, bernikmat-nikmat memandang Habib, sebab Habib dianggap sebagai keturunan Nabi. Nah, ini kan sudah jauh banget apa yang dia ibaratkan tadi. Kemudian kalau kita lihat fakta yang ada di Indonesia, yang belum lama ini juga viral tentang Habib yang ada di Indonesia
ada sekitar 4 jutaan. Lah pertanyaannya, jumlah 4 juta itu, apakah keturunan Kanjeng Nabi sebanyak itu ngumpul semua di Indonesia? Ini pertanyaannya. Wajahnya untuk kita bisa berdekatan dengannya, muamalah, bergaul dengan beliau dengan pergaulan yang indah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saat inilah buktinya kita semuanya bisa hadir dari berbagai pelosok, bahkan banyak sekali yang mau hadir. Andai Allah memberikan kemampuan kepada mereka yang menginginkan hadir, maka Malang ini tidak akan cukup untuk berkumpul seperti ini saat ini. Kalau persoalan masih banyak muhibin atau masih banyak orang yang mendatangi acara Habib, ya harap dimaklumi karena faktanya memang tentang siapa sebenarnya habaib memang belum tersebar luas dan belum menyentuh semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Bahkan beberapa tokoh negara, kemudian beberapa ustadz juga masih belum paham tentang siapa habaib. Mereka kira habaib adalah orang suci, mereka kira habaib adalah keturunan Nabi. Padahal tidak seperti itu. Habaib atau Habib atau keturunan imigran dari Yaman, berdasar tes DNA, berdasar kajian ilmiah, mereka ini bukanlah keturunan Nabi. Sehingga kalau seorang ustadz atau seorang tokoh masih beranggapan bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi, itu atas dasar apa? Misalnya karena melihat parasnya atau wajahnya yang ke Arab-Araban. Coba Anda lihat di negara Arab sana, wajah-wajah seperti itu banyak sekali bertebaran. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang berparas ke Arab-Araban kemudian memakai pakaian yang kelihatan Islami itu pasti orang baik, itu pasti orang mulia, itu pasti orang suci. Tidak seperti itu. Karena kalau kita belajar pada sejarah, justru orang Indonesia dulu itu mudah ditaklukkan oleh hal-hal seperti ini. Ketika masyarakat sudah menganggap seseorang sebagai orang suci dan orang tersebut juga menggunakan agama untuk memanipulasinya, dan otomatis akan banyak sekali masyarakat yang akan tertipu oleh hal seperti itu. Dan ini kan sebenarnya sebuah kejadian yang harus kita sikapi secara perlahan dan harus dilakukan edukasi secara terus-menerus agar masyarakat Indonesia makin sadar dan makin paham bahwa habaib bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Al-Fakir membawa 29 bis. 29 bis. Itu masih banyak. Bukan cuma ribuan, ratusan ribu yang mau ikut. Tapi berbagai hal. Uzur. Ya, mobil kecilnya ratusan. Belum dari banyak wilayah. Dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri hadir. Ini karena apa? Karena ini adalah merupakan bukti nyata dari tarbiyah al-imamain. Bagaimana kita bisa, Masya Allah, muamalah. Bagaimana kita bisa berukhuwah. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan baik. Antara ulama dengan habaib. Antara kita dengan para ulama, para habaib. Umara, umat dan ulama. Umat dengan umat. Itu adalah salah satu kejadian di Malang, Haul Imamain, tapi dinamakan Haul Malang. Dan sangat disayangkan, orang yang ceramah tadi bukanlah klan Ba'alwi, tapi dari paras wajahnya, dia adalah orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia atau orang Nusantara mau-maunya membela klan Ba'alwi? Padahal klan Ba'alwi itu adalah keturunan imigran dari Yaman. Dulu ada namanya Habib Utsman bin Yahya, menjadi anteknya penjajah Belanda. Nah sekarang orang Indonesia, orang Nusantara kok malah membela keturunan imigran dari Yaman, itu sama saja mengkhianati leluhur bangsa kita yang sudah berjuang keras membela bangsa ini melepaskan diri dari penjajahan. Leluhur kita mengusir penjajah dengan susah payah. Sementara penjajah
bersekongkol dengan keturunan imigran dari Yaman. Nah sekarang, kenapa orang Nusantara yang notabene setelah diperjuangkan oleh leluhurnya sehingga mendapatkan kemerdekaan, kok malah berdekat-dekatan dengan keturunan imigran dari Yaman yang dulu menjadi anteknya penjajah Belanda. Dan kemudian juga terkait tentang haul di Malang, ini tentu saja mendapat tentangan dan juga mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama menyangkut Habib yang dihauli tersebut. Kalau nama haulnya tidak menggunakan istilah Malang, mungkin tidak menjadi masalah. Tapi begitu menggunakan nama Malang, itulah yang menjadi sumber persoalannya. Karena Malang itu adalah sebuah kota di mana di Malang banyak sekali tokoh ulama, tokoh kiai, tokoh pejuang kemerdekaan, bahkan tokoh raja-raja Nusantara. Sehingga harusnya yang dihauli adalah mereka ini yang jelas asli orang Nusantara. Tapi kenapa keturunan imigran dari Yaman malah dihauli di kota Malang dengan nama Haul Malang? Ini sama saja tidak menghargai keturunan orang Nusantara. Dan di sini kelihatan banget apa yang dilakukan oleh Ba'alwi atau Habaib dari Yaman memang ingin menguasai negeri ini dengan berbagai cara, dengan berbagai trik dan berbagai model. Misalnya dengan sholawatan, kemudian dengan makam palsu, kemudian dengan ceramah-ceramah yang berisi halusinasi, misalnya tentang Fakih Muqaddam yang katanya bisa mi'raj 70 kali. Kemudian juga tentang pengklaiman wilayah yang ada di Indonesia ini. Sebut saja misalnya Haul Malang. Di sini seolah-olah Habib yang dihauli adalah orang yang berjasa besar di Malang. Seolah-olah Habib yang dihauli adalah orang yang sangat penting di Malang. Nah ini kan sama saja menyakiti perasaan orang-orang Malang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Dan terusnya melihat hal seperti ini, pemerintah juga harus ikut bertindak agar jangan sampai negara kita Indonesia yang dulu dibangun dengan susah payah, dengan mengorbankan jiwa, raga, harta, kok sekarang diacak-acak oleh keturunan imigran dari Yaman. Dan mudah-mudahan nanti jika Habib ini ingin mengadakan haul di tempat lain menggunakan nama suatu daerah atau suatu wilayah, harusnya pemerintah setempat menolaknya.